Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifani Khairunisa, NIM 19021008, dosen pembimbing Bu Faizatul Faridi, SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil magang 2 saya di RA Takrimah Tungkup. Baiklah, yang pertama ada visi, misi, dan tujuan RA Takrimah Tungkup. Visi RA Takrimah Tungkup untuk membimbing dan mendidik anak bermoral yang disponsori oleh iman dan takwa. Selanjutnya, misi RA Takrimah. 1. Untuk meningkatkan kualitas murid RA. 2. Mendidik anak agar memiliki kesiapan pendidikan di MIN dan SD. 3. Menjalin ukhuwah Islamiyah. 4. Membantu mengembangkan seluruh potensi anak. Nah, selanjutnya tujuan RA Takrimah Tungkup. Tujuan pendidikan di RA Takrimah Kabupaten Aceh Besar adalah untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi anak-anak yang berbudi pekerti mulia, memiliki keterampilan dan pola pikir yang islami, dan juga untuk mengembangkan potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh anak berupa bakat dan minat sehingga anak lebih aktif dan kreatif. Selanjutnya, organisasi sekolah. Kepala sekolah Bu Nur Hayati SAG, Sekretaris sekolah Bu Kufiatur Wardana SH, dan Bendahara sekolah Bu Muniran SPDI. Selanjutnya, sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya manusia di sekolah meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan anak didik. 1. Profil dan latar belakang guru di RA Takrimah Tungkup. Di RA Takrimah Tungkup Kabupaten Aceh Besar memiliki tenaga pendidik yaitu 5 orang guru kelas. Untuk guru kelas, 4 orang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan 9 orang masih sebagai guru. Nah, selanjutnya profil dan latar belakang siswa. Di RA Takrimah Tungkup Kabupaten Aceh Besar pada tahun pelajaran 2001 hingga 2022 memiliki peserta didik 170 orang. Berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas 81 anak perempuan dan 89 anak laki-laki. Dibagi dalam rombongan belajar, yaitu kelompok A1 terdiri atas 24 anak, A2 terdiri dari 18 anak, kelompok B1 terdiri atas 36 anak, kelompok B2 terdiri atas 33 anak, dan kelompok B3 terdiri atas 31 anak, dan kelompok B4 terdiri atas 28 orang anak. Selanjutnya, sarana RA Takrimah Tungkup. Sarana PAUD adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak. Halaman RA Takrimah Tungkup terdapat beberapa alat permainan yang dapat digunakan oleh anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, pelosotan, tangga majemuk, dan banyak permainan lainnya. Perabot atau kelengkapan terdiri dari meja anak, kursi anak, papan tulis, spidol, penghapus, meja, dan kursi guru, lambang negara RI, gambar presiden dan wakil presiden. Ada papan absen anak, papan planel, jam dinding, flemek, kaset kaki, tempat sampah, kalender, poster, ember cuci tangan, kain lap tangan, lemari buku, sudut-sudut bermain piano, papan titian, papan statistik, kursi tamu, komputer, bendera merah putih, lemari, gayung, bak air, tempat sabun, dan masih banyak lainnya. Kemudian, prasarana di RA Takrimah Tungkup. Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Prasarana di RA Takrimah Tungkup yaitu 5 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 gudang, dan 4 kamar mandi. Selanjutnya, prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi adalah
apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Prestasi di RA Takrima Tungkup, Kabupaten Aceh Besar, memiliki berbagai prestasi. Hal ini terbukti dari banyaknya penghargaan dan piagam yang didapatkan oleh peserta didik RA Takrima. Dan berjuara seperti juara umum Pengurus IGRA Kabupaten Aceh Besar tahun 2012-2013 dan juara umum Pengurus IGRA Kabupaten Aceh Besar tahun 2014-2015. Dan ada juga juara 1 lomba mewarnai tingkat TK Gelora Kebangsaan Himadikwara PFKIP 2016 dan masih banyak prestasi lainnya. Nah, selanjutnya menyusun perangkat pembelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Pada RA Takrima Tungkup Kabupaten Aceh Besar, perangkat pembelajarannya adalah yang pertama, perangkat pembelajaran mingguan atau RPPM adalah sebuah rencana pembelajaran yang dijabarkan dari program semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam satu minggu sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. Yang kedua, perangkat pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH adalah rencana pembelajaran yang dijabarkan dari perencanaan mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran, baik yang dilaksanakan secara individual, kelompok, maupun klasikal dalam satu hari. Selanjutnya, melaksanakan pengajaran di bawah bimbingan guru. Pengajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dari aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi yang harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Mengajar terbimbing adalah latihan mengajar yang mengupayakan agar mahasiswa calon guru dapat menerapkan kemampuan mengajar secara utuh. Pada hari Kamis 17 Maret 2022, mahasiswa mendapatkan bimbingan mengajar dari guru pamong. Mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, baik pengalaman dalam merencanakan pembelajaran, menentukan metode yang digunakan, dan media pembelajaran. Mahasiswa dapat merasakan sendiri bahwa menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Menjadi guru tidak hanya cukup menguasai materi dan metode pembelajaran saja, tetapi seorang guru harus bisa mengelola kelas dengan baik. Kemudian membimbing satu orang anak pada saat kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Biasanya pada waktu libur, di dalam maupun di luar sekolah, secara rutin atau hanya pada hari libur saja. Pada hari Sabtu, 26 Maret 2022, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan adalah tarian Ranu Ampuan. Tarian Ranu Ampuan merupakan salah satu tarian tradisi Aceh yang menggambarkan estetika dan etika yang tinggi di kalangan masyarakat Aceh dalam memberikan penghormatan pada tamu. Pada saat kegiatan ekstrakurikuler, Hafizah Nurkela tidak memiliki kendala karena sudah terbiasa mengikuti latihan menari. Hanya saja sedikit malu saat proses ekstrakurikuler. Setelah melakukan pendekatan, akhirnya Hafizah Nurkela mulai merasa santai dan nyaman saat proses ekstrakurikuler. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.